Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia mendengar. Amin. Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Saya baca untuk kita. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat yang menyembah, tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka yang dapat melakukannya dalam hari-hari kehidupan. Tema hari ini bagi kita adalah kasih Yesus kepada kaum lemah. Tema yang menuntun perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasih Yesus kepada kaum lemah. Dalam kehidupan sehari-hari dalam bangsa Israel ada strata, ya, ada status sosial yang menjadi bahagian dalam lingkup kehidupan. Dan kelompok Samaria ini adalah kelompok yang tidak dihitung, ya, tidak masuk perhitungan. Biasa ada di kelompok-kelompok bawah dibanding dengan kelompoknya orang Yahudi, ya, mereka beda. Jadi terkadang mereka sulit bergaul dengan orang-orang yang dianggap lebih tinggi derajatnya, ya, status. Orang-orang pinggiran, ya, orang-orang biasa saja yang terkadang juga merasa diri, biar mereka saja, kita tidak, karena keadaan kita, situasi yang kita hadapi, situasi yang kita alami. Tidak paksa diri, ya, mereka kelompok yang tidak paksa diri karena mereka kelompok yang memang sudah tahu diri. Sudah tahu diri siapa mereka dibanding dengan kelompok lain. Dan dari cerita ini mengisahkan tentang sebuah percakapan Yesus. Kendati pun dia menyimpan masa lalu, karena baginya masa lalu adalah sebuah masa lalu yang tidak perlu orang tahu. Masa lalu yang menjadi beban bagi dirinya. Masa lalu yang mencekam. Ya, tak ada kata yang mampu ia ucapkan. Apalagi memberitahukan kepada siapapun tentang dia, karena memang orang sudah tahu siapa dia. Luar biasa karena Yesus datang dan dialog, bercakap-cakap. Sebuah komunikasi dibangun oleh Yesus untuk hendak mengetahui sebenarnya siapakah dia.
Tidak berarti bahwa Yesus tidak tahu, tidak. Yesus juga mau supaya bagaimana perasaan hatinya yang jujur itu dapat diungkapkan. Ya, perasaan hati yang jujur itu dapat diungkapkan. Bolehkah aku minum? Ya memang karena Yesus letih dari perjalanannya melayani. Wajar kalau orang haus, ya jelas butuh air. Pasti itu yang utama di mana-mana. Orang kalau sudah lelah, sudah capek, haus lagi, pasti cari air dulu. Air dulu, diminum dulu, menyegarkan dulu, baru memulai lagi. Entah itu perjalanan, entah itu percakapan, entah itu aktivitas lain. Yang pasti bahwa tubuh ini dia butuh sesuatu untuk mendapat energi baru. Tubuh dia sedang butuh sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus dengan beristirahat sejenak. Dan dari istirahat sejenak itu Yesus mempergunakan waktu untuk bercakap-cakap. Siapakah namamu? Dari mana asalmu? Bagaimana keluargamu? Apakah kamu tidak punya timba? Jadi kamu mau meminta air ini kepadaku. Perempuan ini menyadari akan hubungan mereka karena ini orang asing. Dalam status mereka orang-orang biasa saja Samaria ini. Tapi Yesus membuka percakapan dengan mengatakan, aku akan memberikan kamu air kehidupan. Perempuan tadi sedang berfokus bagaimana air yang di sumur Yakub ini bisa diambil dan diminum. Sementara Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Dia hanya berfokus soal jasmaninya. Yesus sedang mengantar dia berpikir soal rohaninya, air hidup. Perempuan ini bilang, aduh, saya mau. Saya mau minum air hidup itu supaya saya tidak datang kembali ke sini lagi. Artinya ada respon. Saya mau. Berikan air hidup itu bagi saya supaya saya tidak kembali lagi ke sumur ini. Saya butuh, saya suka. Kalau begitu pergi panggillah suamimu datang. Saya tidak bersuami, ini masa lalu dia. Yesus tahu siapa perempuan itu. Yesus tahu. Oh ini sudah bersuami, Alkitab tadi mencatat ada 5. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 5. Dengan ungkapan Yesus ini membuka hatinya bahwa oh ini bukan sembarang orang. Kendati pun dia menyembunyikan, tapi Yesus tahu. Oh, panggillah suamimu. 5 orang itu datang. Dia tersentak ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menjadi kaget. Kenapa orang ini tahu siapa saya? Kenapa orang ini menyebut apa yang saya hadapi, apa yang saya alami, apa yang saya punya? Kemudian dia mengungkapkan hal-hal yang menjadi keinginannya. Apakah engkau nabi?
Kemudian apa tindakannya setelah itu? Yang ia lakukan adalah ia menyingkir, ia pergi keluar kota. Apa yang ia lakukan di luar kota? Menyampaikan kepada semua orang tanpa beban. Ia merasa ada kekuatan baru, harapan baru yang ia peroleh, dan dia pergi menyampaikan kepada orang lain dan membawa mereka kembali kepada Yesus. Mereka datang, orang berbondong-bondong datang kembali kepada Yesus. Tidak merasa malu lagi, tidak merasa beban lagi, tidak merasa status yang rendah itu menghantui hidupnya. Justru dia pergi dan menyampaikan kepada semua orang, orang yang ini dia luar biasa menyampaikan tentang diriku, dan saya yakin dia adalah Kristus. Dia tidak fokus pada dirinya, pada statusnya, pada kehidupan keluarganya, tapi dia keluar menyampaikan kepada orang lain tentang Yesus. Dia membawa mereka kembali, orang banyak itu, dan bertemu dengan dia. Sebuah perjumpaan yang mengubah sikap. Sebuah perjumpaan yang memberi harapan baru. Sebuah perjumpaan yang berkarakter. Perjumpaan yang membawa berkat. Perjumpaan yang Allah berkehendak. Dia tidak pikir suami yang 5 itu lagi. Dia tidak pikir statusnya, orang Samaria di bawah, orang Yahudi di atas. Dia tidak pikir itu. Karena dia berkeyakinan bahwa air hidup yang diberikan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan baru yang ia peroleh, yang ia miliki. Dan dari tema ini, kasih Yesus kepada kaum yang lemah, ia nyatakan. Hanya karena kuasa dan tuntunan Roh. Ya, kuasa dan tuntunan Roh yang sedang terjadi bagi kita sampai pada hari ini. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan dia masuk dalam kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan baru yang dia memulai? Yang pertama, tinggalkan sumur. Yang kedua, pergi ke luar kota. Yang ketiga, bercerita tentang Nabi tadi. Yang keempat, membawa mereka kepada Kristus. Kebiasaan baru. Yang lalu sudah berlalu. Dia menerapkan kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang tadi, meninggalkan sumur, pergi ke luar kota, memanggil orang, menyatakan bahwa ada Tuhan Yesus. Dan dia menjadikan Tuhan sebagai prioritas, bukan ban reserve. Bukan kalau butuh. Tidak. Dia menjadikan Yesus sebagai skala prioritas yang utama. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan. Mengapa itu ia lakukan? Karena dia percaya bahwa hanya di dalam kasih dan kuasa Kristus, di dalam Roh-Nya, orang menikmati hidup damai dan tentram. Orang menikmati hidup damai dan tentram di dalam kuasa dan tuntunan Roh itu saja. Tidak ada yang lain.
Oleh karena itu tugas kita hari ini adalah mendekatkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kebiasaan lama yang menjauh dari Tuhan rubah. Harus ada kebiasaan baru. Apakah itu kebiasaan baru? Semakin erat, semakin dekat, semakin sering. Ya. Tidak sewaktu-waktu ya. Setiap waktu mestinya. Tidak sering ya. Jangan sering. Karena Tuhan itu tidak sering. Tapi Dia memberi segala waktu bagi kita. Tidak sering-sering, kadang-kadang. Mungkin tidak. Dia tidak begitu. Oleh karena itu sebenarnya pola hidup baru yang harus kita lakukan mestinya ada sesuatu yang beda dari yang lalu. Contoh, kalau makan jarang berdoa, itu kebiasaan lama, buang. Mulai makan, berdoa sudah. Mengucap syukur untuk berkat yang tersedia dan yang mau hendak dimakan. Kalau malam-malam tidur lupa untuk berdoa, itu kebiasaan lama, buang sudah. Mari dengan kebiasaan baru, sebelum tidur berdoa. Kalau mau berpergian kemana-mana yang tinggal langsung naik kendaraan dan pergi tanpa doa, itu kebiasaan lama, buang. Pakai kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan baru? Berdoa dulu, baru lakukan perjalanan. Harus. Kita harus berupaya. Kebiasaan baru menjadi penting. Perempuan Samaria itu dia buang yang lama-lama. Dia memulai dengan pola hidup baru. Apa pola hidup baru? Tinggalkan sumur, pergi ke kota, sampaikan kepada banyak orang bahwa ada Nabi Yesus, ada Tuhan. Dia panggil mereka dan pergi menyaksikan, bertemu dengan Tuhan. Kebiasaan baru dia lakukan. Yang biasanya dia hanya di rumah saja, pergi ke sumur, kembali dan sebagainya, dia rubah. Setelah ada perjumpaan bersama Yesus. Bapak Ibu, perjumpaan itu dia mengubah banyak hal. Mengubah banyak hal. Kadang yang tidak mungkin dia mungkinkan. Yang tidak bisa dia membuatnya menjadi bisa. Terkadang kita terheran-heran terhadap karya Tuhan dalam hidup kita. Terheran-heran. Satu hal yang mengherankan kita sampai dengan hari ini adalah kasih Tuhan itu tidak pernah dibatasi. Selalu baru dalam hidup kita. Pertanyaan bagi kita, dan ini sering saya bertanya dalam diri sendiri, sering saya bertanya juga kepada jemaat dalam berbagai kesempatan. Mengapa sampai hari ini kita itu Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup? Mengapa? Karena ada maksud Tuhan dalam diri kita. Tuhan tidak sekedar hanya memberikan kita kesempatan, tidak, ada maksudnya. Kalau begitu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sama dengan perempuan Samaria tadi. Pergi dan beritahukan kepada orang lain bahwa Yesus itu penolong dan penyelamat kita. Artinya bahwa Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alat kesaksiannya dimanapun kita berada. Itu maksud Tuhan. Bukan sekedar memberikan kita kesempatan.
Bukan sekedar memberikan kita hidup, bukan. Tapi ada maksud-maksud besar dari Tuhan yang hendak dilimpahkan kepada kita, dan itu sudah kita lakukan. Dan kita akan melakukannya itu terus sepanjang Dia berkenan memberikan kita hidup ini. Jangan berhenti berkarya, karena Tuhan tidak pernah berhenti memberi kita berkat. Jangan berhenti. Lakukan karya kita dimanapun kita berada. Profesi kita, tanggung jawab kita, tugas kita. Ini amanat. Yesus tidak bilang kembalilah kamu. Tidak. Yesus bilang pergilah kamu. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak bilang, aku menyertai kamu sampai minggu depan. Aku menyertai kamu sampai bulan depan. Aku menyertai kamu sampai tahun depan. Alkitab tidak catat kata-kata itu. Alkitab hanya mencatat, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tanpa batasan. Dan itulah kemahakuasaannya Allah. Dalam diri kita, hidup kita, kerja kita, pribadi kita, bahkan keluarga kita. Oleh karena itu komitmen kita hari ini adalah berkarya bagi Tuhan dimanapun kita berada. Itu yang hari ini mau kita bawa pulang. Berkaryalah bagi Tuhan dimanapun kita berada. Sekecil apapun karya kita, ketika itu kita lakukan dengan ketulusan hati, Tuhan memberkati apa yang mau kita kerjakan. Ya, asalkan dia lahir dari ketulusan hati kita, dalam pengabdian kita, tugas kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, dan semua yang mau kita persembahkan. Bapak Ibu, hidup ini cuma kesempatan ya. Jadi kalau selagi ada kesempatan, mari lakukan sudah, supaya ketika kesempatan itu berakhir, kita telah berkarya. Ketika kesempatan itu diberikan. Karena ingat, dunia tempat kita tinggal terbatas, umur kita pun juga nanti terbatas. Jadi karya-karya kita harus kita lakukan ketika masih ada waktu, ketika masih ada kesempatan. Karena ini yang diminta oleh Tuhan bagi kita. Dia menggugah konsep berpikir dari perempuan Samaria itu. Aku akan memberikan kamu air kehidupan. Dan dia tergugah dan pergi ke luar kota, sampaikan, ada nabi, ada Tuhan. Orang datang dan kembali menyembah dia. Dia tidak malu lagi tentang suami yang 5, masa lalu yang kelam. Tidak. Dia dianggap dan menganggap diri bahwa dia bisa di dalam Tuhan. Dan itu ia mengerjakannya dengan membawa orang lain dalam perjumpaan bersama Tuhan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang Kristus kasihi, situasi yang sedang kita hadapi sampai dengan hari ini sama seperti yang sekarang kita sedang ada dalam ruangan ini. Ya. Tapi ya kita diminta untuk harus mampu mengatasi segala situasi. Beberapa minggu lalu saya sampaikan kepada jemaat, wabah ini dia sudah ada di sekitar kita, ada di depan kita. Bagaimana supaya kita menjadi aman, menjadi kuat, menjadi sehat? Taat.
Kita punya iman, meyakini Tuhan, tapi dibarengi dengan ketaatan. Kita taat. Sebab dengan ketaatan, dengan kepatuhan, kita bisa hidup sampai hari ini. Dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Taat. Kebiasaan baru menjadi bahagian yang harus kita lakukan. Yang biasa makan baru tidak cuci tangan, sudah mulai besok dan seterusnya cuci tangan dulu baru makan. Jangan makan baru cuci tangan. Tidak boleh. Cuci tangan dulu baru makan. Jangan makan dulu baru cuci tangan. Tidak, itu kebiasaan lama. Kebiasaan baru adalah cuci tangan baru makan. Ya, ini menjadi penting. Kebiasaan baru. Jaga jarak, kemudian pakai masker. Saya juga pakai cuma tahu sini karena ini jarak jauh saya bicara juga tidak sampai air ini desa tidak. Jadi saya tidak pakai. Tetapi kalau di luar wajib pakai, taat. Kebiasaan baru ini mau kemana? Beda dengan kebiasaan lama. Dan harus kita bisa, harus bisa. Pembagian rayon juga sudah mulai. Ibadah jam 9, rayon ini. Nanti ibadah jam 5 sore juga rayon ini. Kebiasaan baru. Ya biasa ada yang, aduh saya ini kalau ibadah subuh boleh. Aduh saya ini kalau ibadah jam 9. Oh saya ini kalau ibadah malam kah, ibadah sore kah, boleh. Oh tidak. Kebiasaan baru. Harus kita mengikuti tatanan demi kita sendiri. Kenyamanan kita. Tuhan juga sudah kasih kita hikmat, toh. Jadi dengan hikmat kita pakai untuk berpikir, kita pakai untuk memutuskan, dan kita harus meyakini dengan iman kita. Ketika taat dan patuh, penyertaan Tuhan tidak mungkin diberlakukan, pasti akan diberlakukan. Ketika kita berserah diri, bermohon dan meminta kepada Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria tadi. Dia yakin bahwa ketika dia pergi menyampaikan tentang Yesus, orang banyak akan datang kepada Yesus. Orang banyak datang. Karena keyakinannya, Tuhan akan memakainya untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita hendak memberikan persembahan. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani D80. Bapak Ibu siapkan nyanyian rohani D80. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Kita akan maju dan memberikan sendiri persembahan kita. Baik itu persembahan, baik itu pengucapan syukur, baik itu perpuluhan, ataupun aksi spontanitas. Yesus pimpinlah ke negeri baka. Jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa, nangis dan jadinya duka dan beban, kawan dan teman kami pikul selamanya. Oleh sayangmu ya uruslah tetap dan
Nyanyian rohani 130 kepada Tuhan jua.